Judul karya Pudar. Bab 5. Penulis Neng Neng. Lili berjalan menunduk. Kedua tangannya memainkan tali tas punggung yang dikenakannya. Ia melewati koridor sekolah untuk menuju parkiran sekolah. Ada banyak pikiran yang bergelayut di kepalanya. Di antaranya adalah bagaimana caranya ia mendapatkan uang 500.000 rupiah untuk membeli sebuah buku paket yang wajib ia beli. Meminta pada bunda juga bukan solusinya. Gaji bunda di pabrik hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu pun kadang masih kurang, mengingat beban kebutuhan sekarang bukanlah perkara yang mudah. Apa yang harus aku lakukan? Gadis itu kembali menggerutu. Tenggat waktu 2 hari bukanlah waktu yang panjang untuknya. Shh! Dia kembali mendesah kesal. Sesekali, kaki yang dibalut sepatu butut itu menendang-nendang apa saja di hadapannya. Hingga tanpa sengaja kakinya menendang kerikil kecil. Aduh! Suara seorang perempuan mengaduh, membuat Lili terhenyak dalam rasa bersalah. Lekas, gadis itu mendongakkan kepalanya, lalu seketika matanya terbelalak kala menatap beberapa orang yang tengah menatapnya dengan pandangan tak mengerti. Oh, tidak. Di sana ada Angkasa, Bima, Satria, juga Anissa yang tengah memegang sebelah pipinya. Tengah menatapnya dengan sedikit kesal. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Lili buru-buru menundukkan kepalanya, merasa bersalah. Sementara orang yang ada di hadapannya masih menatapnya heran. Tidak apa-apa, aku tahu kamu tidak sengaja. Lili segera kembali mengangkat kepalanya, menatap pada gadis yang kini tengah menatapnya lembut sembari tersenyum mendeduhkan. Dia Anissa. Pantas saja jika Bima begitu mencintai kekasihnya. Anissa adalah gambaran wanita sempurna tanpa celah. Maaf Sah, aku sungguh tidak sengaja. Sekali lagi Lili mengucapkan maaf dengan mulut bergetar. Ya, tidak apa-apa. Lain kali, jangan menendang batu lagi. Selain bisa menyakiti orang lain, kakimu juga pasti sakit, bukan? Suara lembut itu kembali mengalun merdu, membuat Lili betah mendengarnya lama-lama. Apalagi pria seperti Bima. Sayang, kamu sungguh tidak apa-apa? Itu suara Bima, membuat Lili kembali mendongak untuk kembali melihat interaksi mereka. Terlihat teman-temannya juga menghubungi Anissa untuk melihat kondisi gadis itu. Perlakuan mereka sungguh membuat Lili iri. Andai Lili jadi Anissa, pasti bahagialah hidupnya. Bisa dikelilingi banyak orang baik yang menyayanginya. Yah, aku tidak apa-apa. Perasaan Lili menjadi tidak karuan. Rasanya begitu tidak enak kala pandangan Bima seolah menyalahkannya. Kala diliriknya ternyata pipi Anissa sedikit merah karena kerikil yang mendarat di pipi mulusnya. Sekali lagi maaf, ucap Lili penuh penyesalan. Hei, aku tidak apa-apa. Aku memaafkanmu. Lain kali, hati-hati ya. Kamu mau pulang dengan kita? Anissa menghampiri, meraih kedua bahu Lili dengan lembut. Sontak saja, tubuh Lili menegang. Mereka memang satu angkatan, meski tidak pernah satu kelas. Namun, bisa berada sedekat ini tentu saja membuat Lili tidak nyaman karena merasa asing. Oh tidak, terima kasih. Lili menggeleng pelan. Cak, seorang gadis menghampiri dengan napas terengah. Sorry, gue telat. Tadi ke bagian piket dulu. Kalian sudah lama nunggu. Gadis itu bernama Zahara. Gadis cantik dengan mata indah bersinar. Dia adalah kekasih Satria, termasuk teman dari orang-orang yang ada di hadapan Lili. Gak apa-apa, Ra. Yuk kita pulang. Masih banyak yang harus kita urus untuk persiapan ulang tahun Bima besok. Akhirnya mereka semua memasuki mobil masing-masing, melajukannya perlahan, hingga hilang dimakan jalanan, meninggalkan Lili yang masih mematung sendirian. Menghela napas berat, Lili kembali berjalan menuju pulang. Lili baru pulang. Itu suara Bu Imah
tetangga kontrakan Lili. Beliau bekerja di salah satu hotel berbintang 5 yang berada di seberang jalan besar sana. Iya Bu, Lili mengangguk. Aroma karbol seketika tercium dari tubuh Bu Imah. Maklum saja, beliau bekerja sebagai office girl. Sudah sangat lama beliau bekerja membanting tulang di hotel tersebut. Kelihatannya kamu begitu lelah, Li. Padahal kamu hanya belajar saja. Bagaimana aku yang harus kerja keras menggunakan fisik seperti ini? Bu Imah terkekeh menepuk pundak Lili. Sementara Lili hanya tersenyum. Lagi banyak banget pekerjaannya ya Bu? Tanya Lili basa-basi. Ya begitulah Li. Besok akan ada acara ulang tahun anak orang kaya. Kami diminta untuk bekerja ekstra. Turut membereskan bekas dekoran di ballroom hotel. Rasanya tulangku mau rontok semua Li. Bu Imah meraba pinggangnya yang terasa remuk. Wah, apa di tempat kerja Bu Imah pekerjaannya kurang? Tanya Lili antusias. Sebetulnya kalau untuk pekerjaan sehari-hari tidak kurang Li. Hanya saja kalau ada acara besar seperti itu ya jadi kurang. Karena pekerjaannya menjadi berkali lipat. Bu Imah menjelaskan. Sementara itu mereka terus berjalan menyusuri gang sempit. Suasana hening. Lili kembali berpikir sejenak. Sepertinya kesempatan itu masih ada. Bu, kira-kira di tempat kerja ibu masih butuh karyawan buat acara besar itu enggak ya? Lili bertanya hati-hati. Acaranya besok Li, dan ibu gak tahu ada lowongan atau tidak. Bu Imah mengerutkan keningnya. Memang kenapa Li? Kalau semisal di tempat ibu bekerja butuh tenaga ekstra, Lili siap kok buat bantu-bantu. Lili menyuarakan isi hatinya. Ibu gak berani bantu Li, takut bunda kamu marah. Bu Imah terlihat ragu. Lili janji gak akan bilang bunda, dan ibu juga jangan bilang bunda. Lili memegang kedua tangan perempuan parubaya tersebut. Kalau begitu, ibu pikirkan lagi ya Li. Nanti kalau ada kabar, ibu kasih tahu kamu. Akhirnya mereka tiba di depan rumah kontrakan Lili. Setelah berterima kasih dan sedikit berbasa-basi, Lili memasuki rumahnya. Loh, bunda sudah pulang? Lili menatap heran pada sang bunda yang kini tengah meringkuk dengan sehelai kain usang menutupi tubuhnya. Oh, Li, kamu sudah pulang? Bunda menyeka keringat yang menetes di dahinya. Mencoba tersenyum pada Lili yang kini sudah bersimpuh di sampingnya. Bunda sakit? Lili meraba kening sang bunda yang terasa hangat. Tidak nak, bunda hanya lelah saja. Bunda menggeleng yakin, lalu kembali tersenyum meski bibirnya terlihat begitu pucat. Bunda yakin? Tanya Lili sekali lagi. Yakin nak? Bunda mengangguk lesu. Ya sudah, kalau begitu Lili mau bersih-bersih dulu. Bunda tunggu di sini. Nanti Lili bikinin bubur sama beliin obat buat bunda. Nanti Lili pijit lagi kaki bunda, ya? Lili beranjak menuju kamarnya meninggalkan bunda yang kini tengah mencengkram erat ujung kain yang digunakannya, menahan sakit yang tiada terkira.